Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis yang bahas soal motor Kawasaki Ninja 25R yang barusan dirilis. Jadi motor ini sudah dirilis lewat live apa tadi ya, live presentation online rilis. Situasi rilisnya udah dibuat mirip, pakai panggung segala, tapi yang lebih banyak jadi fokus itu adalah presentasi fitur-fiturnya. Motor ada tersedia dua versi. Versi standar harganya 96 juta rupiah. Versi special edition SE harganya 112,9 juta rupiah. Harga ini mungkin terkesan mahal ya kalau dibandingkan dengan motor yang enggak setara kemampuannya, seperti misalnya CBR 250RR atau Yamaha R25. Nah, dari harga ini sebenarnya wajar loh ya. Jadi 96 juta rupiah on the road, dapat fitur macam-macam dengan pasang terdekat. Versi CBR 250RR yang paling mahal sekalipun 73,3 juta rupiah, selisih 20 juta. Kalau dalam persentase sekitar 31% bedanya. Di versi standar sekalipun ada beberapa fitur yang sudah lebih tinggi. Mungkin untuk yang suka kunci-kuncian, CBR 250RR pakai kunci emang disebut lebih aman, pakai sistem WKey. Sementara itu yang ZX 25R pakai sistem immobilizer. Penulis nggak jelas immobilizer itu kayak gimana, yang jelas ada alarmnya standar. Entah apa kuncinya bisa dibanting atau enggak, tapi kalau sistemnya immobilizer mestinya enggak. Kemudian yang serupa tapi beda itu adalah suspensi. Suspensi CBR 250RR itu kiri dan kanannya beda. Penulis lupa yang mana yang apa, lupa kiri kanan itu apa saja. Yang jelas yang satu fungsinya untuk spring, untuk peraja, yang kanan untuk damping, untuk hambatan suspensi. Ini membuat suspensi jadi makin ringan. Jadi kerja suspensi kan terpisah karena pernya sama komponen damping shock breakernya beda, maka berat bisa dikurangi, suspensinya jadi lebih ringan. Entah apa ini akan menghasilkan efek nggak imbang kiri kanan, penulis nggak tahu. Yang jelas tren ini sudah umum dipakai di dunia balap. Nah, yang ada di ZX 25R itu beda. Bedanya apa? Yang di ZX 25R ada namanya.
Kalau yang di CBR itu entah apa, sama-sama buatan Showa padahal. Nah kalau yang ZX 25R itu dinamai ada sendiri, SFF BP, Separated Function Fork, garpu depan yang fungsinya terpisah. Sebenarnya sih sama dengan yang CBR, entah kenapa yang CBR nggak ada namanya, yang ZX 25R ada. Nah, jelas dari ZX 25R itu sudah ada nama khusus dari produk Showa tersebut, yang punya CBR nggak ada. Dari fungsi remnya sama, cuma yang ZX 25R pakai radial, sama ukuran cakramnya katanya lebih besar. Terus fitur lain yang terutama soal mesin ya jelas beda jauh. Biasanya harga motor itu kan sesuai dengan tenaganya ya. CBR lebih murah daripada R15. R15 tenaganya 19 HP, yang CBR 150RR 17 HP. Lebih mahal, powernya naik, harga lebih mahal, itu wajar. Nah yang CBR 250RR di atas kertas 38, sementara yang ZX 25R di atas kertas 50 PS. Udah beda jauh, sudah nggak selevel istilahnya. Nggak sampai 2 kali memang, tapi ini sudah menunjukkan levelnya. Biasanya motor 400 cc atau yang 500 cc yang punya tenaga seperti itu. Nah ini bisa dibuat muncul di versi 250 cc versi jalanan, tapi tentu saja mesinnya 4 silinder. Dari sisi tenaga aja ini sudah cukup untuk offset, untuk membuat motor ZX 25R harganya pantas 96 juta rupiah. Belum lagi suaranya ya, khas 4 silinder. Ini sudah screaming ya, tapi nggak sama kayak MotoGP, karena kalau di MotoGP kan modelnya Big Bang. Kalau yang ZX 25R ini screamer. Tapi torsi bisa bagus karena di ZX 25R ada traction control. Traction controlnya juga versi balap. Jadi nggak perlu pakai crossplanan, udah cukup. Torsi bisa tetap dijaga. Mungkin grip nggak maksimal, tapi dengan traction control ini bisa diatur. Jadi nggak perlu khawatir wheelie, nggak perlu khawatir wheel spin, nggak perlu khawatir grip ban belakang hilang saat akselerasi. Dan ini kalau katanya ini pakai spek balap, spek WSBK, sama dengan yang dipakai di WSBK di ZX10R. Dan sifat seperti itu tentang kemampuan dari traction controlnya luar biasa. Nggak bisa disamakan dengan NMAX atau XMAX, beda jauh ya. Kalau NMAX atau XMAX kan untuk jalan becek pelan-pelan, terus ada kubangan atau jalan licin, ban selip, mesin langsung dimatikan biar nggak selip. Nah kalau yang traction controlnya Kawasaki jelas beda, nggak mungkin pakai cara seperti itu. Mungkin bisa aja waktu terjadi seperti itu jadi jalan cuma 2 silinder atau 3 silinder, tapi yang jelas nggak sekasar itu. Dan itu bisa di set modenya 3 jenis mode.
penulis masih belum tahu, belum jelas mode apa aja yang ada, tapi yang jelas bisa dimatikan. Kalau dimatikan berarti bisa untuk wheelie, bisa untuk wheel spin semaunya, buat donat bisa. Dan ini yang nggak dipunyai oleh Honda CBR 250RR. Padahal dua-duanya sudah pakai throttle by wire. Jadi bukaan throttle valve yang mengatur kecepatan masuk, bukaan angin masuk ke mesin itu sudah sama-sama pakai elektronik. Tapi entah mengapa di CBR nggak pakai traction control, atau mungkin karena teknologinya belum ada ya. Soalnya kan Honda nggak mengembangkan motor WSBK waktu CBR 250RR keluar. Mungkin ya baru CBR 1000RR Min RR ini aja yang pakai traction control khusus WSBK. MotoGP Honda nggak pakai ECU nya Honda, jadi nggak bisa dihitung. Lagi pula teknologi ECU MotoGP kan jelek, jauh lebih jelek dari motor jalanan. Selain traction control, di ZX25R ada power mode. Kalau dari keterangannya di website Kawasaki, untuk motor ZX10R itu riding power modenya ZX10R beda dari riding modenya CBR 250RR. Kalau CBR 250RR riding mode dipergunakan untuk mengatur respon throttle, istilah umumnya throttle response controller. Jadi ini mengatur hubungan antara throttle yang diputar sama rider dengan bukaan throttle di butterfly valve atau di throttle body. Jadi bukaan udara masuk tidak 100% sama dengan yang di handle gas. Kalau mode comfort dibuat jarak main RPM rendah yang besar. Kalau di RPM tinggi pakai mode Sport Plus dibuat ring jarak main gas lebih besar di RPM tinggi. Yang punya Kawasaki nggak begitu, beda. Yang dipunya Kawasaki itu memang ada throttle response controller, tapi juga ada di sisi tenaga. Jadi tenaganya enggak 100%, bisa dikurangi. Mungkin namanya bukan comfort ya, tapi mode eco mungkin, sama mode hujan, jalan licin, rain mode. Tujuannya tentu sama-sama untuk bikin kendaraan nyaman. Yang punya Kawasaki mungkin lebih lagi juga untuk keamanan. Jadi dari fitur ini aja sudah membuat ZX25R itu pantas harganya segitu. Coba bayangkan CBR 250RR, anggap on the wheel nya 33 HP, untuk bisa jadi 38, bisa jadi 45 HP on the wheel, tentu butuh banyak yang harus dikeluarkan. Apa cukup kira-kira uang 20 juta itu untuk bikin anggap aja 25 juta ya. Apa cukup kira-kira bikin
uang 25 juta bisa bikin CBR 250 RR punya tenaga 50 PS 45 HP on the wheel. Belum tentu kan, belum lagi kalau misalnya part-partnya harus pakai yang bermerek, bakal bisa jadi lebih mahal karena kadang ECU nya aja sudah bisa sampai 10 juta segala. Apalagi kemudian di ZX25R ini ada fitur yang nggak mungkin dikalahkan ya sama CBR 250RR. Suaranya 4 silinder udah nggak bisa dirubah. RPM nya tinggi 18.000 RPM, ini juga nggak bisa dirubah. Suara lengkingannya sudah pas, nggak mungkin bisa diganti. Jadi 96 juta rupiah itu sangat layak untuk harga Kawasaki Ninja ZX25R. Bahkan mungkin harga ini harga ketakutan dari Kawasaki karena takut motornya nggak laku. Yang versi Special Edition juga sudah lumayan bagus, tanpa visi quick shifter, dan quick shifternya juga bukan yang biasa, bukan yang sekedar up saja, tapi bisa down juga. Ini luar biasa, karena biasanya cuma motor yang high end aja, yang speknya paling tinggi saja yang ada fitur ini. Jadi motor 1000 cc yang nggak high end nggak ada fitur quick shift down-nya itu. Biasanya baru model yang special edition yang ada. Nah, ternyata ini ditawarkan Kawasaki di versi special edition-nya ZX25R. Cari ini di pasaran susah, aftermarket-nya susah. Kalau yang penulis tahu itu, mungkin ada tapi nggak gampang implementasi ini, apalagi yang sistemnya Kawasaki ini sudah termasuk sangat oke. Bila kita melihat demo videonya ZX25R, ganti gigi di RPM manapun, mau rendah mau tinggi, itu nggak nyentak sama sekali motornya. Jadi dipakai pelan, cetek gitu, ya terlihat lancar-lancar aja. Shift down juga begitu, nggak kelihatan ada ekstrim perubahannya. Ini beda dari misalnya punya MV Agusta yang penulis pernah bahas sebelumnya, itu nyentak-nyentak. Kalau di versi 2 masih kelihatan ada agak betotnya gitu setelah melakukan shift up. ZX25R nggak begitu. Tapi memang masih perlu dibuktikan apa benar yang di ZX25R sebagus dengan yang di ZX10R. Selain itu, selain quick shifter, fitur-fiturnya mungkin nggak terlalu menarik ya. Ada lagi ABS lebih untuk harian kan ya, bukan untuk balap. Tapi nggak tahu ini ABS-nya yang versi biasa atau yang sudah cornering ABS. Melihat nggak ada keterangan lebih detail, sepertinya ABS-nya ABS biasa. Tapi ini sudah cukup. Apalagi kalau misalnya ABS-nya ini sudah pakai teknologinya Kawasaki yang pakai prediksi, jadi ngeremnya bisa lebih maksimal pakai ABS.
fitur yang lain ada misalnya assist sleeper clutch, ini juga istimewa. Cuma bukan berarti ZX25R ini ada kelemahan. Yang satu bisa disebut kelemahan, bisa disebut keunggulan. ZX25R itu ergonominya lebih untuk harian. Jadi duduk nggak terlalu nunduk, tapi agak tegak. Joknya juga pendek. Joknya tingginya 785 mm. Ini termasuk pendek. Mungkin yang motor diklaim DNA MotoGP Yamaha R25 dan R15 bakal menghina ZX25R karena model duduknya itu yang ekonomis, yang pendek. Mungkin bakal dibilang nggak sporty, tapi entah berani atau enggak ya. Selain ergonomi, kelemahan lain ZX25R ini adalah tampangnya. Tampilannya kurang sip, nggak jelas arahnya kemana. Tampilannya memang khas, tapi nggak bisa disebut keren. Disebut jelek juga nggak bisa, karena ada sisi tertentu yang bagus. Jadi dari sisi tampilan ZX25R nggak bisa dibilang wah atau oke atau apa, cuma bisa dibilang bisa diterima. Lalu yang kemungkinan lain adalah modifikasi. Biasanya orang kalau sudah punya motor ingin dibuat lebih kencang. Sementara itu ZX25R jelas dipakai untuk jalanan, untuk harian. Jadi tenaga di RPM rendah masih ada, masih tinggi, torsinya juga gede. Dari torsi, dari horsepower kelihatan bahwa ZX25R ini sedikit mengorbankan tenaga puncak demi untuk mendapatkan tenaga di RPM rendah. Jadi kalau lihat kurva torsinya itu lumayan datar, malah dibilang mirip dengan motor matic. Tapi tentu modif nggak mudah, karena ini ada macam-macam, ada traction control, ada riding mode, power mode. Terus satu lagi quick shifter. Quick shifter ini sesuatu yang butuh akurasi ya. Misalnya tenaganya berkurang atau bertambah banyak, maka quick shifter jadi nggak akurat. Dan bisa jadi kalau modifikasi quick shifter sama traction control fungsinya jadi kacau, jadi rusak. Ini sesuatu yang sulit ya. Kalau misalnya nggak peduli soal itu, tetap aja agak sulit melakukan modifikasi. Kalau ganti ECU berarti kan riding modenya hilang, traction control hilang, quick shift up down-nya juga hilang. Jadi maksimal cuma pakai piggyback sama ganti noken as.
Itu dari sisi tenaga. Dari sisi limiter mungkin pasti ada cara untuk membuka juga. Cuma kalau motornya nggak dimodifikasi, buka limiter itu sesuatu yang percuma. Karena kan batas maksimalnya 18.000 rpm, tapi tenaga maksimal ternyata ada di 15.500 rpm. Jadi kalau dibuka limiternya sampai 20.000 misalnya, ini sia-sia karena di RPM tinggi itu nggak ada tenaganya. Karena tenaga puncak di 15.500 rpm, sesudah itu tenaganya turun, ngedrop. Istilahnya nggak berguna lah, nggak worth it. Tinggikan RPM-nya nggak untuk nambah tenaga, tapi percuma, kecuali kalau sudah dimodif total ya. Oh iya, di CBR juga ada fungsi yang sebenarnya dibilang spesial juga enggak, disebut enggak berguna juga enggak, yang shift indicator light. Kalau yang di CBR itu pakai lampu 3, sementara di ZX25R itu pakai lampu kedip-kedip. Tapi menurut penulis sih sebenarnya enggak masalah. ZX25R enggak ada lampu shift indikator itu, karena kan tachometernya sudah analog. Nggak usah macicil kayak tachometer digital. Orang bisa tahu kalau ini sudah mau limiter. Pakai tachometer analog juga bikin orang lebih gampang menilai. Oh sudah mau, tinggal setting. Kalau pakai yang digital susah, soalnya pakai blok gitu. Ini sudah mau kena atau enggak ya susah. Secara insting pakai analog itu orang lebih bisa nangkep, lebih praktis. Kalau pakai digital ya itu kan gaya-gayaan aja supaya terkesan modern, tapi ternyata ya itu malah butuh shift left lah, macam-macam. Dari asalnya nggak butuh jadi harus dipasang, karena memang asli jadi lebih susah untuk melakukan shift. Ya secara keseluruhan ZX25R ini membawa nuansa baru, membawa pilihan yang baru, dan menurut penulis kalau mampu beli CBR 250RR mending beli ZX25R saja. Oh beda harga 30% aja, 31%. Fiturnya lebih banyak, tenaga lebih gede, pajaknya 250 cc, nggak kena barang mewah harusnya. Bensin ya mestinya sama lah. Mungkin kalau pas jalan di 18.000 rpm boros, tapi kalau jalan di 4.000 rpm masa ya boros? Kan enggak. Lagi pula secara karisma sudah beda antara 4 silinder dengan 2 silinder. 2 silinder itu biasa, kalau 4 silinder nah itu beda sendiri. Kalau ada uang, penulis pilih ZX25R. Walau misalnya uangnya cuma cukup untuk CBR 250RR, ya sudah, beli kredit aja, yang lain dicicil. Dari sisi fitur, dari sisi price performance, menurut penulis ZX25R lebih bagus. Apalagi kalau mau dibuat harian. Yang ZX25R lebih akomodatif untuk mau dipakai harian. Jadi bagus Kawasaki meluncurkan ZX25R, sehingga Honda jadi pikir-pikir mau produksi motor apa lagi sekarang.
nulis nggak heran kalau misalnya ZX25R itu bakal laris banget, bakal jadi saingan utamanya CBR250R karena jelas fiturnya menarik dan harganya rupanya dibuat sangat kompetitif. Sudah, sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.